Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf anak-anak ini apa sudah lama nggak pakai Zoom ya. Mohon maaf. Sebelum dimulai belajarnya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita sehingga bisa berakhir dengan baik dan sempurna ya. Doa mulai. Selesai. Oke, langsung Ibu share screen. Terlihat ya? Terlihat ya. Nah, materi yang akan kalian pelajari malam ini adalah bangun datar kongruen ya. Khususnya untuk selain kelas 9F ya. Kalau 9F ini sudah selesai offline-nya, tapi Ibu undang juga kemari mungkin untuk menambah pemahaman, memantapkan ya. Selain itu kelas yang lain itu masih belum untuk bangun datar kongruen. Terutama untuk 9A, 9D, dan 9E ya. Hari Sabtu itu seharusnya materi ini, tapi berhubung ada kendala, ada apa? Acara di sekolah, maka Ibu sampaikan malam ini. Juga untuk B dan C, ini materinya untuk besok ya, tapi Ibu juga sampaikan malam ini. Jadi besok tinggal materi kelanjutannya, yaitu segitiga yang kongruen ya. Nah, bangun datar yang kongruen. Dalam video yang sudah Ibu share sebelumnya, itu sudah dibahas tuntas di sana, sampai contoh soal. Di sini Ibu hanya mengulangi aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan lewat sini ya. Nah, sekarang bangun datar yang kongruen. Apa sih maksudnya bangun datar yang kongruen? Yaitu bangun yang punya dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Iya, bagus. Jadi kalau kamu menjumpai dua bangun ya, mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, itu namanya dua bangun yang kongruen ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu podoplek, itu jenenge kongruen, podoplek ya. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama, itu namanya kongruen ya. Kemudian kalau kamu menjumpai dua bangun yang kongruen, itu ada syaratnya ya. Kalau dalam matematika itu ada syarat untuk bangun yang kongruen, dikatakan kongruen. Nah, bangun itu ada segitiga, ya, ada segi 4, kemudian ada segi 5, ada ini namanya poligon. Ini jelas ya, terlihat ya. Poligon, poligon itu artinya segi banyak ya. Maksudnya bisa segi 5, segi 6, segi 7 dan seterusnya. Itu dikatakan kongruen kalau memenuhi dua syarat anak-anak ya. Syaratnya apa saja sih? Syaratnya hanya dua, yaitu yang pertama, kamu lihat sisi-sisinya ya. Kalau sisi-sisi dari dua bangun itu yang bersesuaian itu sama panjang, maka syarat pertama terpenuhi ya. Kemudian syarat kedua, sudut-sudutnya juga harus sama besar. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi ada berapa syarat? Dua. Yang pertama apa? Sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua sudut-sudut betul ya. Jadi harus dua syarat, sisi dan sudut. Soalnya ada bangun yang sisinya itu sama panjang ya, yang bersesuaian sama panjang, tapi sudutnya tidak sama besar, maka dia tidak dikatakan kongruen. Ada yang seperti itu ya. Jadi contohnya, misalkan contohnya ini anak-anak ya, sebentar ya. Ibu insert dulu. Sebentar ya, misalkan Ibu gambarkan ini. Bangun inilah. Nah, ini Ibu gambarkan di sini. Ini bangun apa namanya? Bangun apa namanya itu? belah ketupat. Belah ketupat. Oke. Ibu buat lagi misalkan ini. Nah, Ibu katakan gini. Nah, ini misalkan ini. Ini Ibu beri gini. Ya. Ini juga bangun apa namanya? Belah ketupat. Belah ketupat ya. Nah, misalkan ini
belah ketupat yang atas ini Ibu beri ukuran, misalkan ukurannya di sini Ibu kasih misalkan 3 cm ya. 3 cm. Jadi yang pertama ini 3 cm. Kemudian yang kedua ini juga 3 cm misalkan. 3 cm ya. Nah, ini sama-sama 3 cm. Ini sama panjangnya anak-anak ya. Ini dengan ini sama. Ini sama semua. Tapi ini tidak kongruen ya. Kenapa? Kenapa tidak kongruen? Ayo, kenapa? Karena sudutnya kayak sama. Sudutnya enggak sama ya. Ini kan menyempit ya. Ini sudutnya kan sempit ya. Yang ini lebar ya. Jadi ini sudutnya enggak sama. Maka ini belum tentu dikatakan walaupun bentuknya sama, belah ketupat, kemudian sisinya juga sama, tapi belum tentu kongruen ya. Karena syarat kedua tidak terpenuhi gitu. Jadi harus kedua-duanya terpenuhi. Sisinya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Itu contohnya. Oke. Sekarang contoh berikutnya. Ini bangun apa ini? Trapesium. Trapesium ya. Ada trapesium ABCD dan trapesium PQRS ya. Nah, ini diketahui trapesium ABCD ini dan PQRS diketahui adalah kongruen anak-anak. Podo kan bentuk bangunnya sama ya, ukurannya juga sama kan, sudutnya juga sama besarnya. Nah, ini dikatakan bangun yang kongruen. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau ini keduanya ini kongruen, caranya harus memenuhi berapa syarat? 2 syarat. 2 syarat. Nah, syarat yang pertama kamu selidiki dulu ya, diselidiki. ABCD ini sisinya yang bersesuaian apa sama panjang, maka diselidiki ya. Jadi kamu lihat ini sisinya ya. AB itu nanti bersesuaian dengan P dan Q. PQ ya. Jadi AB dengan PQ ini cuma dibalik ya. Jadi posisinya dibalik kan. Jadi AB nanti bersesuaian dengan PQ. Ini sama panjangnya. Kalau 3 cm, ini juga 3 cm. Sama, persis ya. Kemudian BC sama dengan QR. Yang panjang dengan panjang ya. Jangan BC dengan PS, jangan ya. BC dengan QR. Kemudian CD dengan RS. Kemudian DA dengan PS yang ini ya. Nah, SP atau PS. Nah, ini syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua dilihat sudut A nanti bersesuaian dengan mana? Ini Sudut P. P ya, karena ini tumpul kan, tumpul ya. P dengan A. Jadi A dengan P. Ini sudutnya tumpul, maka besarnya sama. Kemudian sudut P dengan mana? Sudut Q. Sudut B dengan sudut Q ya. Sudut C dengan Sudut R. Sudut R. Kemudian sudut D dengan Sudut S. Oke. Maka dikatakan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Nah, memberikan nama hati-hati ya, sesuai urutan ya, sesuai yang bersesuaian itu. Jadi nanti ABCD kongruen dengan mulainya P ya, PQRS tuh ya. Kemudian lambang dari kongruen itu begini anak-anak. Misalkan ini ya, ini kan ABCD ya. Trapesium ABCD gini ya. ABCD itu kongruen. Nah, kongruen tuh lambangnya begini. Seperti pancing diberi tanda sama dengan. Nah, gini. Ini bacanya kongruen. ABCD kongruen dengan trapesium PQRS gini ya. Jadi ini lambang dari apa? Kongruen ya. Lambangnya begini. Sehingga ini membacanya jangan membaca pancing sama dengan, nggak boleh, tapi kongruen PQRS gitu ya. Jadi ini notasinya, notasi untuk menuliskan kata-kata kongruen seperti itu ya. Kemudian pemberian nama, ini yang perlu diperhatikan. Kalau ada bangun ABCD dan PQRS kongruen, ini kelihatan ya di layar ya. Kongruen,
Maka ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik sudutnya yang bersesuaian dan berurutan ya. Jadi nanti A ini kan merah ya warnanya. A itu dengan P ya. B itu pasangannya dengan Q kan. Kemudian C pasangannya dengan R dan D dengan S. Sehingga nanti menuliskannya A, B, C, D dengan P, Q, R, S ya. Atau kalau misalkan gini kan asalnya ini kan gini kan ya. A, B, C, D kongruen dengan P, Q, R, S ya. Nah, ini Ibu turunkan biar kamu ndak nampak, ndak kelihatan. Sekarang kalau misalkan Ibu rubah urutannya ya. Ibu mengatakan gini, B, C, D, A. Kongruen dengan apa? Kalau B, C, D, A. Kongruen dengan apa di sini? QRSP. RSP. Ayo. RSP. Apa? RSP. QRSP. Q, R, RSP. P. Kok bisa ini? Kok QRSP? Ya apa ceritanya? Tinggal balik. Nah, ini ya, ini B. B kan dengan Q gitu ya. Jadi nanti ini B dengan Q gitu. Kemudian C dengan mana? R, maka ini dengan R gitu. Jadi tidak boleh ngawur. D dengan S, maka ini dengan S gini. Sehingga nanti P dengan A ya. Jadi ini. Misalkan lagi, tak balik mana. Misalkan saya suka gini. B, A, C, D. Ya apa ini pasan? Jadi apa? QPRS. IPRS. IPRS. P, R, S gitu ya. Jadi memberikan namanya juga pakai ilmu ya. Tidak boleh ngawur. Jadi harus disesuaikan urutan atau sudut-sudut yang bersesuaian. Seperti itu anak-anak ya. Oke ya. Jelas ya. Nah, sekarang contoh soal ini gampang kok. Kongruen itu gampang ya. Ya sebentar ini biar kamu tertarik. Biasa saya tampilkan GeoGebranya ya. Ibu tampilkan GeoGebranya. Bentar ya. Nah ini Ibu sudah merancang dalam GeoGebra ya. Ini termasuk bangun apa ini anak-anak ini? Trapesium. Trapesium. Kenapa kok trapesium? Cirinya trapesium apa? Ada yang masih ingat? Ciri trapesium ya, ciri trapesium itu kalau ada segi 4, ada sepasang sisi yang sejajar. Itu namanya trapesium. Pokoknya ada sepasang sisi yang sejajar namanya trapesium. Yang sejajar mana ini untuk ABCD ini? Yang sejajar adalah AB dan CD ya. Nah ini. Tapi kalau misalkan begini, Ibu rubah jadi begini. Begini. Ibu rubah jadi begini. Nah ini. Apakah ini trapesium? Iki tak ndangak no titik. Nah misalkan gini. Apakah ini trapesium? Yo. Apakah ini trapesium? Iki tak modok no. Nah, tak kena no. Apakah ini trapesium sebenarnya ya? Ini saya tak polos no gini. Nah, kalau seperti ini apakah trapesium? Bingung. Ini bukan trapesium ya. Kenapa? Karena sisi-sisinya ini tidak ada yang sejajar. Mana yang sejajar? AD sejajar dengan mana? Kan nggak ada ya. CD nggak ada kan yang sejajar dengan ini tidak sejajar. Sejajar itu maksudnya itu kalau dilanjutkan dia tidak pernah bertemu ya. Kalau ini kan bisa ini tidak sejajar ini ya. Arahnya beda. Jadi ini bukan trapesium. Tapi trapesium ketika ada sisi yang sejajar ya. Misalkan ini saya buat sejajar. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan ini kan sejajar anak-anak. DC dengan AB ini sejajar, ini namanya trapesium. Kalau misalkan ini sudah tidak dibuat sejajar, bukan trapesium namanya ya. Namanya ini segi 4 tidak beraturan ya.
Segi 4 saja, tidak beraturan tapi ini ya. Oke, misalkan ini Ibu beri trapesium gini. Segi 4 tidak beraturan. Nah, ABCD ini adalah kongruen dengan apa? P, Q, R, S ya. AB, C, D. Perhatikan A itu P, kemudian B dengan O. Oh, Kiki ya. Keliru berarti. P, Q, R, S ya. ABCD ini kongruen dengan PQRS. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah apanya ini? Sisi-sisi yang berseberangan sama panjang. Coba buktikan mana yang sama panjang. Ibu klik ya, ini yang pertama. Yaitu, bentar ya. Yang pertama ini. AB, nah ini AB ini nanti sama panjang dengan PQ. Ini 4 cm ini kalau diukur ya. Ini sudah melalui percobaan diukur 4 cm ya. Kemudian yang kedua yaitu BC itu ini. Nanti dengan QR ini sama 5,17 ini ya. 5,17 cm. Kemudian CD, nah CD ini 2 cm, RS juga 2 cm ya. Kemudian yang terakhir DA dengan SP ini 3,4, ini juga 3,4. Jadi kalau diperhatikan 2 segi 4 ini adalah yang kongruen, 2 segi 4 yang kongruen. Syarat pertama terpenuhi ya. Kemudian syarat kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Yang mana? Yang pertama sudut A, kamu lihat ini sudut A 104,84 derajat ya. Ini bersesuaian dengan ini sudut P, ini Ibu beri di sini. Nah, sudut P ini setelah diukur oleh GeoGebra, dia itu juga 104,84 ya sama. Kemudian yang berikutnya sudut B. Sudut B kamu lihat. Oke. Sudut B. Nah, ini muncul 53,5 berapa itu anak-anak? 53,56 ya. Enggak kelihatan ya? 53,56. Kemudian sudut Q itu juga 53,56. Ini sudah diukur dengan GeoGebra ya, otomatis sudah ini. Kemudian sudut C-nya kamu lihat ini 100,53 derajat ya. Ini sama 100,53 derajat. Kemudian sudut terakhir sudut yang D. Nah, sudut D kamu lihat ini D, mana D? Sudut D ini 101 ya. Kemudian ini sudut D-nya dengan S ya. Oh, sudut D dengan T ya. Sudut D dengan T nih. 101,7 yang ini ya. Keliru bukan T nih. 101,7 dengan S ya. Ini keliru ngetik berarti. Sudut D dengan sudut S. Nah, coba perhatikan anak-anak. Sudutnya sama ya. Ibu baca 53,56. Di sini ada juga 53,56. Kemudian 104,84. Ini juga ada 104,84 ya. Ini ada 100,53. Ini juga ada 100,53 dan ini 101,07. Ini juga 101,07. Nah, dari dua ini sisi dan sudutnya maka dapat disimpulkan bahwa 2 segi 4 ini adalah segi 4 yang kongruen. Nah, seperti itu. Maaf Bu, menyela. Bu, gambarnya agak gerak, Bu. Freeze Bu, gambarnya agak gerak. Maksudnya agak dari tadi gimana? Tampilannya bukan GeoGebra. Oh, Masya Allah. Masya Allah, ya. Sebentar. Masya Allah. Saya dari tadi mau motong nggak enak Bu. Kamu kok enggak bilang? Iya. Saya sudah mencet di obrolan itu Bu. Ada ngasih. Wih, enggak ngecek. Ini sudah kelihatan ya? Sudah. Masya Allah. Makanya kalian kok diam gitu. Belum Ibu share screen ternyata. Masya Allah. Ya, kalau ada apa-apa bilang anak-anak ya. Mohon maaf ya. Seneng wis tuwer. Jadi ini anak-anak, ini gegebranya ya. Makanya kok meneng iki arek-arek kok apa tidur semua. Jadi ini ya. Ini Ibu yang sudah buat gegebranya, Masya Allah. Ini
Jadi seperti itu. Misalkan ini Ibu gerakkan, dia juga nanti sudutnya juga ikut berubah dan juga sisinya juga berubah. Kenapa? Karena ini sudah Ibu rancang sebagai segi 4 yang kongruen. Sehingga dia meskipun dirubah-rubah posisinya, angka juga sudutnya, sisi juga sudutnya berubah juga. Misalkan di sini, ini 6,9, ini juga 6,9 dong, ikut juga. Ini 38,7 derajat, ini juga 38,27 derajat ya. Jadi seperti itu. Jadi itulah keistimewaan kalau kongruen ya. Podo plek istilahnya kembar ya. Kembar sama plek. Nah, itu. Bisa ada gambaran ya. Ini seperti ini. Bermain-main ini. Sambil merancang ini sambil bermain-main Bu Lutfi ini. Ya, seperti itu. Ini tentang bangun yang kongruen. Mungkin ada pertanyaan anak-anak? Yuk. Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Halo? Gak ada, Bu. Nggak ada, Bu. nggak ada ya. Nanti pesan lagi. Ntar Ibu sengaja. Ya Allah, ini juga. Udah kembali ke sini lagi. Masya Allah. Dan sekarang contoh soal. Nggak lengkap kalau nggak ada contoh soal ini ya. Contoh soal. Bentar. Nah ini. Ini gambar apa? Laki-laki gambar apa? Trapesium. Oke. Trapesium. Nah ini adalah dua trapesium KLMN dan DEFG. Perhatikan. KLMN ya. KLMN dengan DEFG. Memberikan namanya hati-hati sesuaikan sudutnya ya. Ini sudah saya beri sudutnya saya sesuaikan sudah perlu disesuaikan. Nah, tentukan panjang sisi KL, KN, EF dan FG. Ayo kita kerjakan bersama-sama ayo ini. Nah, taruh sini. Nah, mencari KL gimana caranya mencari KL? Yuk. KL. Nah, berapa senti KL anak-anak? Nih berapa senti? 16. Kenapa kok bisa 16 ya? Sama sih. Sama dengan DE. Karena sama dengan DE. Oke, pinter. Ya gampang ini. Kemudian KL ini sama dengan 16 cm ya. Why? Kenapa? Karena sama dengan DE. Nah, berikutnya KN. Berapa KN-nya itu? 13. Kenapa kok KN 13? Dari mana? Karena Sama dengan DG. Oke, berarti KN sama dengan 13 cm ya. Karena sama dengan DG. Nah, sekarang EF. 40. Kenapa EF kok bisa 40 ini? Sama dengan M. Karena sama dengan LM. Oke. Kemudian FG. Ini kenapa? Ini berapa ini? Berapa ini? FG berapa? FG berapa? FG 21. 21. Kenapa aku bisa 21? Sama dengan MN. Sama dengan MN. Oke. Alhamdulillah. Sekarang sudutnya ya. Kalau besar sudut ini, besar sudut L, jadi L ini 60 derajat. Gak ketok. Ini 60 derajat. Soalnya warnanya sama. Saya ganti aja ini. Ya sudah enggak apa-apa. L 60 derajat. Kemudian sudut M ini adalah 40 derajat ya. Nah, tentukan besar sudut D. Ini berapa ini D? Sudut D. 120. Kenapa kok bisa 120? 180 dikurangi Karena 60 kan itu derajat. sudut sepihak, Bu. Wow, wah pinter sudah ya. Kamu ini kelas berapa ini dibahas ini? Dalam sepihak. Kalau itu kan yang sama sudut bertolak-tolak gitu kan, Bu? Iya, bertolak-tolak. Jadi Iya ini kan? ya. Jadi ini namanya dalam sepihak ya. Sudut yang dalam sepihak ini D ini kan dalam sepihak dengan E, sedangkan sudut E itu sama dengan sudut
E itu sama dengan sudut ini ya, L ya, sama-sama putih ya. Jadi ini 60 derajat ya. Nah, gitu kan? Ini sudut E itu sama dengan sudut L. Ya. Maka untuk mencari sudut D, caranya adalah ya apa? 180 derajat 180 derajat dikurangi 60 60 derajat sama dengan 120 derajat. 120 derajat. 120 Kalau ada yang derajat. bertanya, lo kok iso sih? Iki kok iso caranya begini? Gimana jelaskannya? Kok bisa caranya 180 kurangi 60? Karena sudut dalam sepihak ya. Jadi kalau ada garis sejajar kemudian dipotong oleh garis ini, maka nanti ini namanya sudut dalam ya. Sudut dalam atau sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak ini anak-anak kalau dijumlah itu 180. Sehingga kalau mencari salah satunya, besar sudut salah satunya, caranya 180 dikurangi sudut yang diketahui yang lain ya. 120 derajat. Oke. Bentar, ini sudah diingatkan 10 menit. Kurang 10 menit katanya. Terus kalau sudut G, cara mencarinya gimana? Sudut G itu yang hitam. 180 derajat dikurangi 180 dikurangi 40. Iya, ini kan 40 ya. Nah, ini 40. Ya. Jadi untuk mencari ini caranya 180 kurangi 40. Berapa jadinya? 40 derajat. 140 derajat. Kurangi 40 derajat sama dengan 140 derajat. Nah, seperti ini. Gampang sekali, Cek, gampangnya ya. Ada pertanyaan? Ada. Enggak ada ya? Bisa kan? Iya, sudah. Sebentar aja ya. Ini sudah diingatkan sama Zoom. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kamu buka buku paketmu ya, halaman berapa itu ya? Halaman tuh untuk PR aja ya. Halaman berapa, Bu? 214 anak-anak. Halaman 214. Tak tulis nang kene nanti. Halaman 214 ya. Nomor 6789. 6 Ada di cowok. 7 8 9 ya. Jangan langsung browsing ya. Kamu jawab dulu semaksimal mungkin ya. Ojo biasa googling nanti kamu enggak paham bahasan ya. Kalau misalkan enggak paham, bisa japri bulutwi atau tanya temannya enggak apa-apa ya. Asalkan kamu paham gitu. Atau boleh googling tapi harus paham ya. Jadi nomor 6 7 8 9. Oke, mungkin ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke, enggak ada. Kesimpulannya berarti bangun yang kongruen itu yang bangun yang bagaimana? Bangun yang memiliki sisi sama panjang dan sudut yang sama besar. Oke. Bentuk dan ukuran sama itu namanya kongruen. Kemudian syaratnya ada 2 ya, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Pada pertemuan kali ini Bu cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Selamat belajar. Semoga kalian bisa diberi kemudahan oleh Allah senantiasa ya. Oke, Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, sebelum Ibu akhiri jangan keluar dulu. Ini Ibu screenshot dulu ya. Kalau bisa on cam bisa. On cam bisa. Coba di ya. On cam. Kameranya dinyalakan semua dong. Gak pakai jilbab, Bu. Enggak pakai jilbab. Saya enggak pakai jilbab janganlah. Ya. Yang enggak pakai jilbab jangan. Ya sudah. 1 2 3. Yuk. Iya. Lah, Bu. Iya, terima kasih anak-anak ya. Kamu juga sebagai bukti kamu juga screenshot ya. Nanti kirimkan ke Bulutwi ya. Akan dapat tambahan nilai. Yeay. Sudah di screenshot. Screenshot dulu semuanya sebelum keluar. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke.
Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.